say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Lulihin dengan NIM 23650046. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi cybercrime pertemuan 6 mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Lanjut di slide kedua, capaian pembelajaran. Slide ini menjelaskan tujuan pembelajaran agar mahasiswa memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, mampu membedakan alat bukti konvensional dan elektronik, serta dapat menganalisis syarat dan tantangan pembuktian dalam perkara cyber. Lanjut di slide ketiga. Slide ini menggambarkan internet sebagai teknologi bermata dua yang memberikan manfaat besar sekaligus membuka peluang terjadinya kejahatan. Globalisasi internet menyebabkan kejahatan elektronika meningkat dan berdampak lintas negara. Lanjut di slide keempat. Slide ini menjelaskan bahwa UU ITE merupakan dasar hukum utama penanganan cyber di Indonesia. UU ini mengatur transaksi elektronik dan tindak pidana cyber dan mengadopsi prinsip hukum internasional. Lanjut di slide kelima. Slide ini menjelaskan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap komputer dan teknologi digital. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum baru terutama terkait pembuktian informasi dan dokumen digital. Lanjut di slide ke-6. Slide ini menjelaskan berbagai kendala pembuktian digital seperti mudahnya data diubah, sulit memastikan identitas pelaku, lokasi kejahatan yang tidak jelas, dan masalah keaslian bukti elektronik. Lanjut slide ke-7. Slide ini menampilkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti, hukum, serta bagaimana bukti tersebut dapat diterima dan dinilai di persidangan. Lanjut slide ke-8. Slide ini membandingkan dokumen elektronik dan dokumen konvensional dari berbagai aspek. Perbandingan ini menunjukkan keunggulan dokumen elektronik sekaligus tantangan dalam menjaga keaslian dan keamanannya. Lanjut di slide ke-9. Slide ini menjelaskan bahwa pembuktian bertujuan mencari kebenaran material untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya melalui fakta-fakta hukum yang sah. Lanjut di slide ke-10. Slide ini menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu putusan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang logis. Lanjut di slide ke-11. Slide ini menyebut 5 alat bukti yang sah menurut KUHP. Semua alat bukti harus memenuhi syarat formil dan material agar dapat digunakan dalam proses peradilan. Lanjut di slide ke-12. Slide ini menjelaskan perkembangan pengaturan alat bukti elektronik dari yang awalnya tersebar di berbagai undang-undang hingga diatur secara khusus dan komprehensif dalam UU ITE. Lanjut di slide 13. Slide ini menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum sah dengan syarat menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan UU ITE. Lanjut di slide 14. Slide ini menjelaskan syarat materi alat bukti elektronik seperti keandalan, keamanan, keutuhan, keaslian, dan kerahasiaan data agar bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lanjut di slide ke-15. Slide ini menjelaskan bahwa informasi elektronik dianggap sah apabila dapat diakses, ditampilkan, dijaga keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menerangkan semua peristiwa hukum. Lanjut di slide ke-16. Slide ini menjelaskan pentingnya ilmu forensik digital dalam menangani bukti elektronik yang bersifat rapuh. Kesalahan dalam penanganan bukti dapat menyebabkan bukti tidak sah atau kesimpulan keliru. Lanjut di slide ke-17. Slide ini menjelaskan tahapan utama forensik digital, mulai dari pengumpulan, pengamanan, analisis hingga penyajian bukti di persidangan secara sistematis. Lanjut di slide 18. Slide ini mengenalkan berbagai perangkat lunak yang dapat digunakan dalam forensik digital untuk menganalisis data komputer, jaringan, dan perangkat mobile sebagai alat bantu pembuktian. Lanjut di slide ke-19. Slide ini memberikan contoh kasus pembuktian email ancaman yang menekankan
pentingnya analisis teknis seperti header email, metadata, dan log server untuk mengungkap identitas pelaku. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.